Para pemirsa dan pendengar, senang sekali kita bisa berjumpa kembali dalam pembahasan tentang sejarah Indonesia, masa Orde Baru sampai Reformasi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu bagian penting dalam sejarah Indonesia pada masa Orde Baru, yakni tentang Super Semar atau Surat Perintah 11 Maret. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 kontroversi seputar Super Semar. Namun sebelum kita membahas tentang Super Semar, mari kita perhatikan beberapa peristiwa penting yang melatar belakangi munculnya Surat Perintah 11 Maret. Tidak dapat dipungkiri, munculnya Surat Perintah 11 Maret itu disebabkan oleh peristiwa Gerakan 30 September di tahun 1965. Peristiwa ini menjadi satu turbulensi politik terbesar setelah kemerdekaan, di mana di sini Soeharto akan muncul sebagai salah satu sosok penting karena di bulan yang sama, yakni di bulan Oktober 1965, Soeharto diangkat sebagai Menteri Panglima Angkatan Darat. Dari sini, Soeharto memiliki kewenangan untuk melakukan beberapa hal. Salah satunya adalah pembekuan PKI dan ormas-ormasnya serta pembersihan aspek sipil dan militer dari unsur-unsur PKI. Ini pula yang kemudian melatar belakangi penghancuran gerakan kiri, yang menurut kabar terjadi beberapa pembantaian, bahkan sampai menelan korban yang tidak sedikit. Setelah tahun 1966, situasi Indonesia masih sangatlah kacau. Di sini lahirlah Tritura atau 3 tuntutan rakyat, di mana isinya adalah yang pertama pembubaran PKI, yang kedua adalah pembersihan kabinet, yang ketiga adalah penurunan harga atau perbaikan ekonomi. Situasi yang kian memanas pada akhirnya melahirkan suatu surat perintah yang ditandatangani oleh Soekarno yang diserahkan kepada Soeharto, yang dinamakan Surat Perintah 11 Maret tahun 1966. Di mana apabila kita kaji ternyata di dalam Surat Perintah 11 Maret itu kita bisa melihat terdapat berbagai macam kontroversi. Setidaknya saya mengidentifikasi 5 kontroversi. Yang pertama, kontroversi tentang penyebab dari Super Semar yang kontroversial. Yang kedua, otentisitas yang kontroversial. Yang ketiga, proses munculnya Super Semar yang kontroversial. Yang keempat, posisi Super Semar yang kontroversial, dan yang kelima adalah dampak dari Super Semar yang kontroversial. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah penyebab yang kontroversial. Apa peristiwa yang melatar belakangi Super Semar? Sepintas tadi kita sudah membahas tentang peristiwa Gerakan 30 September. Peristiwa ini sejatinya terjadi pada tanggal 1 Oktober tahun 1965. Peristiwa ini merupakan penculikan pimpinan Angkatan Darat sebagai reaksi atas isu Dewan Jenderal dan Dewan Revolusi Indonesia. Nah, di sini kontroversinya adalah kita bisa melihat ternyata ada banyak aktor yang diduga menjadi dalang dari peristiwa tersebut. Di mana di sini aktor-aktor intelektual itu diduga adalah PKI. Ada versi tentang Soekarno, Soeharto, Klik Angkatan Darat, CIA, sampai bahwa ada pendapat yang menyatakan tidak ada pelaku tunggal. Nah, di sini negara memiliki versi atau sejarah resminya adalah bahwa yang menjadi dalang dari peristiwa Gerakan 30 September itu adalah PKI. Sehingga kita sering membaca istilah Gerakan 30 September PKI atau G30S PKI. Padahal, jika kita kaji secara akademik, ada berbagai macam pendapat yang masing-masing memiliki argumentasinya sendiri-sendiri. Nah, peristiwa Gerakan 30 September ini ternyata juga menimbulkan dampak yang kontroversial. Secara politik di sini terjadi pergantian kekuasaan, bukan lagi pergantian kekuasaan dalam arti kabinet, akan tetapi pergantian dalam pucuk pimpinan pemerintahan. Yakni terjadi pergeseran pemerintahan kekuasaan dari Soekarno menuju ke Soeharto. Kemudian yang kedua, secara sosiologis, peristiwa Gerakan 30 September memicu peristiwa penghancuran gerakan kiri. Dan yang ketiga, secara historiografi mengakibatkan fenomena people without history,
di mana orang-orang dihilangkan sejarahnya. Nah, inilah kira-kira beberapa peristiwa yang kontroversial sebelum terjadinya surat perintah 11 Maret. Kontroversi berikutnya adalah kontroversi tentang keberadaan Super Semar. Di manakah sebenarnya surat perintah Super Semar yang asli? Jika kita melihat di dalam buku yang sama, yakni buku 30 tahun Indonesia Merdeka, ternyata di situ terdapat 3 versi Super Semar. Pada edisi yang diterbitkan tahun 1980, di situ terdapat 2 edisi atau 2 versi dari surat perintah 11 Maret. Sementara itu, pada edisi yang mutakhir yang diterbitkan di tahun 1997, ternyata berganti kembali, yakni yang semula 1 halaman menjadi 2 halaman. Namun demikian, dari 3 versi ini semuanya isinya sama. Tidak ada perubahan dalam segi isi. Sehingga kalau kita menganalisis ini hanyalah masalah kopiannya saja, sementara esensinya sebenarnya sama. Nah, belakangan ini santer berkembang bahwa ada versi yang lain di luar versi resmi ini. Yang membedakan adalah jika di dalam versi yang sebelumnya ada frase yang menyatakan mengambil tindakan yang dianggap perlu. Jadi memerintahkan untuk mengambil tindakan yang dianggap perlu. Jadi Soekarno dalam hal ini memerintahkan kepada Soeharto sebagai pemegang Super Semar untuk melakukan tindakan yang dianggap perlu. Namun, dalam versi yang berkembang banyak di internet saat ini kita bisa melihat frase tersebut tidak ada, sehingga untuknya tidak ada lagi istilah mengambil tindakan yang dianggap perlu, namun langsung poin-poin 1, 2, 3, dan 4. Nah, manakah yang benar? Mari kita kaji bersama-sama. Kontroversi yang ketiga adalah kontroversi tentang proses dari Super Semar. Di dalam sejarah kita sering membahas bahwa Super Semar itu ditandatangani oleh Soekarno dengan adanya utusan yang dikirimkan oleh Soeharto. Utusan tersebut adalah Basuki Rahmat, Amir Mahmud, dan M. Yusuf. Mereka diutus oleh Soeharto untuk bertemu dengan Soekarno dalam membahas surat perintah 11 Maret. Nah, namun dalam salah satu versi ternyata ada tokoh lain. Di sini ada salah satu versi menurut Soekardjo Wilardjito, salah seorang pengawal Bung Karno, yang menyatakan ternyata ada tokoh Jenderal Panggabean. Di mana dalam proses tersebut ternyata ada upaya dalam menodong Bung Karno. Apakah ini benar atau tidak? Ini yang menjadi perdebatan. Namun yang menjadi kesepakatan adalah kita melihat bahwa surat perintah 11 Maret itu muncul dalam kondisi ketika Soekarno mendapatkan berbagai macam tekanan. Kemudian, kontroversi berikutnya adalah kontroversi tentang bagaimana Super Semar. Apakah Super Semar itu sebagai transfer of authority dari Soekarno kepada penggantinya atau tidak? Jika kita lihat dalam redaksi Super Semar, kita bisa melihat bahwa Super Semar itu menginstruksikan kepada Soeharto untuk mengambil segala tindakan yang dianggap perlu. Nah, disinilah yang menjadi titik lemah dari Super Semar itu. Bahwa seolah-olah Super Semar itu menjadi sangat terbuka, menjadi sangat luas. Sehingga dapat ditafsirkan bahwa Soeharto boleh mengambil tindakan-tindakan yang dianggapnya perlu. Nah, apa saja tindakan-tindakannya nanti akan kita bahas. Namun, beberapa kalangan melihat ini adalah sebagai transfer of authority. Yang ternyata itu tidak disepakati oleh Soekarno, di mana di dalam pidato kemerdekaan, pidato upacara kemerdekaan Indonesia di tanggal 17 Agustus 1966, Soekarno membantah bahwa Super Semar adalah transfer of authority, walaupun pada kenyataannya Super Semar ternyata menjadi salah satu bagian dari transfer of authority. Mari kita simak pidato dari Soekarno. Surat perintah 11 Maret itu mula-mula dan memang sejurus waktu membuat mereka bertampik sorak-sore kesenangan. Dikiranya SP 11 Maret adalah satu penyerahan pemerintahan. Dikiranya SP 11 Maret itu satu transfer of sovereignty, of authority. Padahal tidak. SP 11 Maret adalah satu perintah pengamanan. Perintah pengamanan jalannya pemerintahan. Pengamanan jalannya ini pemerintahan. Demikian kataku pada waktu melantik kabinet. Kecuali itu, juga perintah pengamanan keselamatan pribadi presiden.
perintah pengamanan wibawa Presiden, perintah pengamanan ajaran Presiden, perintah pengamanan beberapa hal. Nah, inilah pendapat Soekarno tentang surat perintah 11 Maret. Surat perintah 11 Maret itu mula-mula. Kontroversi berikutnya adalah tentang dampak dari Super Semar. Jika kita lihat, ternyata setelah dikeluarkannya surat perintah 11 Maret, Soeharto memiliki kewenangan. Yang pertama dilakukan adalah dengan melakukan pembubaran PKI atas nama Presiden. Kemudian setelah itu ada beberapa peristiwa penting yang lainnya, yakni sidang umum MPRS, di mana dalam sidang umum MPRS ini ternyata surat perintah 11 Maret itu dikukuhkan menjadi TAP MPRS nomor 9 dan kemudian dikuatkan dengan TAP MPRS nomor 20 tahun 1966. Dengan dikukuhkannya surat perintah 11 Maret menjadi salah satu ketetapan MPRS, maka surat perintah 11 Maret sudah memiliki ketetapan atau kekuatan hukum yang sangat besar. Dan tidak mungkin lagi bagi Soekarno untuk mencabut surat perintah tersebut. Selanjutnya, dengan memegang mandat sebagai pemegang surat perintah 11 Maret, kemudian Soeharto mulai masuk dalam tampuk pemerintahan. Pertama-tama menjadi seorang presidium dalam kabinet Ampera. Kemudian di tahun 1967 ada pelantikan Soeharto sebagai pejabat presiden, dan pada akhirnya tanggal 27 Maret tahun 1968 dilakukanlah pelantikan Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia. Inilah yang kemudian menjadikan dasar bahwa Super Semar itu menjadi salah satu dasar dari Orde Baru dengan beberapa pilarnya. Nah, inilah kiranya 5 kontroversi dari Super Semar yang menurut saya masih akan tetap sangat menarik untuk dijadikan sebagai suatu bahan diskusi dan juga suatu kajian dalam penelitian. Terima kasih atas perhatian yang sudah diberikan. Mari kita berdiskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.